Prediksi Liga Italia Sampdoria versus Juventus lanjutkan tren positif. Juventus akan bertamu ke markas Sampdoria pada lanjutan Liga Italia pada hari Minggu 14 Maret 2022 tengah malam. Berikut prediksi pertandingannya. Partai yang akan berlangsung di Luigi Ferraris tersebut akan dijadikan Massimiliano Allegri sebagai partai wajib menang, yang sekaligus untuk jaga asa Juventus bersaing di papan atas. Juventus dalam tren yang baik di 2022 mereka adalah tim dengan raihan poin tertinggi setelah kalender berganti. Namun sebagai catatan dalam beberapa pertandingan terakhir di Liga Italia, Juventus hanya mampu menang dengan skor yang tak terlalu meyakinkan. Termasuk partai terakhir mereka yang hanya menang 1-0 melawan Spezia. Di sisi lain, kabar baik muncul ketika dua wingback mereka sudah kembali mengikuti latihan dan diharapkan sudah bisa terlibat dalam duel esok hari. Selain Dybala yang masih diragukan tampil, namun Sampdoria sendiri juga tidak dalam kondisi yang bagus. Karena minggu lalu mereka dibantai habis oleh Atalanta dengan 4 gol tanpa balas dan dihajar Udinese 2-1. Sudah terlalu jadi PR Marco Giampolo untuk membenahi lubang tersebut. Tuan rumah juga mendapatkan angin segar setelah pemain tengah mereka, Morten Thorsby, kembali dari larangan bermain dan ada Fabio Quagliarella yang akan kembali beraksi. Namun mereka masih akan ditinggal oleh dua pemain mereka, yakni Mikkel Damsgaard dan Manolo Gabbiadini yang masih harus absen beberapa waktu. Kedua tim akan memiliki misi yang berbeda. Kali ini di Juventus akan berusaha keras mendekati kepemimpinan klasemen, sementara sang tuan rumah Sampdoria akan berjuang menjauh dari zona degradasi. Namun tentu tak akan mudah untuk menghadang Juventus yang sedang dalam tren bagus. Namun jika tak waspada, bukan tak mungkin si nyonya tua akan tersungkur di hadapan Sampdoria. Ada optimis besar Paulo Dybala bisa pergi dari Juventus. Pemain lini depan Juventus Paulo Dybala dikabarkan sangat yakin bisa meninggalkan Allianz Stadium pada musim panas nanti. Kontrak pemain sepak bola asal Argentina akan habis pada bulan Juni 2022 mendatang dan sebagai hasilnya, ia telah dikaitkan dengan sejumlah klub top Eropa. Klub sepak bola asal Turin sejatinya sangat tertarik untuk memperpanjang kontraknya, tetapi sampai sejauh ini ia gagal mencapai kesepakatan masa kerja yang baru. Pada Januari lalu, padahal Paulo Dybala menyebutkan bahwa negosiasi akan kembali dilangsungkan pada bulan Februari. Tapi sampai Maret ini belum ada tanda-tanda soal kontrak baru. Diberitakan oleh La Gazzetta dello Sport, pemain sepak bola berusia 28 tahun justru meyakini kalau raksasa Liga Italia sudah tidak lagi ingin mempertahankannya di Turin. Akibatnya, dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa sekarang Paulo Dybala bisa mendengarkan tawaran dari klub lain. Tanda-tanda bakal pergi dari raksasa Liga Italia juga semakin nyata, karena agennya dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Juventus untuk membahas kesepakatan baru pada hari Kamis. Namun, pertemuan itu ditunda, yang kabarnya hingga jeda internasional. Di sisi lain, kabar ini akan bagus untuk para pelamar Paulo Dybala. Perlu diketahui, sang pemain diminati oleh klub seperti Barcelona, Inter Milan, Tottenham Hotspur, dan Manchester City. Dua klub terakhir inginkan tanda tangannya wajar. Pasalnya, Spurs berpotensi kehilangan Harry Kane dan The Citizen belum temukan pengganti ideal sejak Sergio Aguero pergi. Selain bisa main sebagai second striker dan penyerang sentral, pemain yang didatangkan raksasa Liga Italia dari Palermo pada 2015 bisa main sebagai gelandang serang jika dibutuhkan. Man City diklaim ikut minati Dybala. Man City disebut-sebut tengah memantau situasi perkembangan proses perpanjangan kontrak Paulo Dybala dengan Juventus. The Citizen yang tengah mencari penyerang anyar dikabarkan membuka kemungkinan untuk memboyong pemain timnas Argentina itu pada awal musim depan. Kontrak Dybala bersama Juventus akan habis pada akhir musim ini. Namun, negosiasi perpanjangan kontrak penyerang yang berusia 28 tahun itu terus berlarut-larut. Sempat dikabarkan telah mencapai kata sepakat pada Oktober silam. Dybala belum juga menandatangani kontrak anyar bersama Bianconeri. Situasi ini coba dimanfaatkan oleh sejumlah klub besar Eropa. Inter Milan menjadi klub pertama yang dikabarkan mulai membuka kemungkinan untuk membujuk Dybala meninggalkan Juventus pada awal musim depan.
Namun Labinia Mata ternyata bukan satu-satunya klub yang berminat pada penyerang yang berusia 28 tahun tersebut. Selain Inter Milan, Atletico Madrid juga dilaporkan sempat menghubungi agen Dybala Jorge Antun terkait kemungkinan merekrut ex penyerang Palermo tersebut. Daftar klub peminat Dybala pun kemudian bertambah dengan rumor ketertarikan dari The Citizen. Juara Liga Premier Inggris Manchester City kini tengah memantau situasi Dybala di Juventus. City menjadi klub teranyar yang berminat memboyong Dybala setelah ketertarikan dari Inter Milan dan klub asal Spanyol Atletico Madrid. Tulis laporan La Gazzetta dello Sport pada Rabu, 9 Maret 2022. Sebelumnya, pelatih Man City Pep Guardiola sempat mengungkapkan harapannya terkait kehadiran striker anyar di skuad The Citizen pada musim depan. City belum benar-benar menemukan pengganti Sergio Aguero yang hijrah dengan status free transfer ke Barcelona. Tak hanya itu saja, City juga memutuskan melepaskan Ferran Torres yang sempat dibuat menjadi penyerang tengah ke Barcelona pada pertengahan musim ini. Alhasil, City tidak memiliki pemain yang berposisi asli sebagai penyerang tengah. Di sisi lain, negosiasi antara Dybala dengan Juventus terus berlarut-larut. Kabarnya Antun akan kembali melakukan pertemuan dengan manajemen Juventus pada akhir pekan ini. Pada Oktober silam, Dybala dan Juve sempat dikabarkan mencapai kata sepakat soal perpanjangan kontrak berdurasi 4 tahun. Selain itu, Dybala juga akan mendapatkan gaji sebesar 8 juta euro per musim, ditambah bonus mencapai 2 juta euro. Namun Bianconeri berniat mengubah proposal penawaran tersebut dengan mengurangi durasi kontrak dan besaran gaji serta menambah besaran bonus buat Dybala. Mengapa Juve tunda obrolan kontrak baru dengan Paulo Dybala? Ini analisis Di Marzio. Saga kontrak baru Paulo Dybala di Juventus semakin berbelit-belit. Baru-baru ini muncul laporan yang mengatakan bahwa klub berjuluk Bianconeri tersebut menunda proses negosiasi. Seperti yang diketahui, kontrak Dybala di Juventus akan habis pada akhir musim 2021-2022. Sebenarnya, proses negosiasi sudah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu, bahkan sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Menjelang akhir tahun 2021, titik terang mulai terlihat. Sebuah laporan mengatakan bahwa Dybala dan Juventus mencapai kesepakatan soal kontrak baru dan prosesi penandatanganan akan dilakukan secepatnya. Namun, prosesi yang dinantikan tak kunjung dilakukan sampai tahun berganti. Kemudian muncul tindak tanduk yang tak mengenakan dari Dybala, yang tidak melakukan selebrasi usai menjebol gawang Udinese dan hanya menunjukkan tatapan tajam ke kursi direktur Bianconeri. Pada bulan Januari lalu, Dybala mengatakan bahwa negosiasi akan kembali dilangsungkan di bulan Februari. Perkataan yang sama juga diungkapkan oleh direktur Juventus yakni Maurizio Arrivabene. Tidak ada tanda-tanda soal kontrak baru Dybala sepanjang bulan Februari kemarin. Kemudian pada awal bulan Maret, beredar kabar bahwa Jorge Antun selaku agen sang pemain telah tiba di Italia untuk duduk satu meja dengan manajemen. Rupanya, kehadiran Antun tidak menjamin proses negosiasi akan kembali berjalan. Koresponden Sky Sport di Turin, Paolo Agemo, melaporkan bahwa Juventus menunda pertemuan yang seharusnya digelar pada Kamis sebelum Maret 2022 waktu setempat. Perwakilan Dybala juga dikabarkan terkejut usai mendengar keputusan klub menunda pertemuan. Dan diketahui bahwa kedua belah pihak dijadwalkan akan bertatap muka sebelum akhir bulan ini. Bakat transfer Italia Gianluca Di Marzio memaparkan analisis soal keputusan Juventus menunda obrolan. Dugaannya, klub menunda pertemuan dikarenakan tekanan dari fans beserta media saat sesi latihan terbuka pada Rabu, 9 Maret 2022 pagi. Beberapa fans meramaikan proses latihan dengan tuntutan agar Dybala mau menandatangani kontrak baru. Pemain asal Argentina itu sendiri menjalani sesi latihan terpisah lantaran masih menjalani proses pemulihan pasca cedera. Alasan lainnya adalah Juventus masih butuh waktu untuk memutuskan berapa banyak uang yang bisa ditawarkan untuk Dybala. Sebab Dybala bukan satu-satunya pemain yang berada di bulan-bulan terakhir masa kontraknya. Selain Paulo Dybala, Juventus juga harus memperpanjang kontrak pemain seperti Juan Cuadrado, Federico Bernardeschi, Matteo Di Sciglio, Calvin Socli, dan Mattia Perin.
beberapa laporan mengatakan kalau semuanya akan ditawari pemotongan gaji. Juventus harus menyadari bahwa waktu yang sedia sangat sedikit. Bosman ruling memungkinkan Dybala untuk berbicara dengan klub lain. Lazio diketahui memprioritaskan Juventus, tetapi penundaan ini bisa membuatnya mendengarkan tawaran lain.